Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yandika Putra. Nah, pada video kali ini saya akan mengupload sebuah video pembelajaran, yaitu pembelajaran IPS, yang mana merupakan sebuah pembelajaran untuk syarat UAS. Nah, nantinya jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe YouTube saya. Nah, ini merupakan suatu harapan yang sangat tinggi supaya kita bisa mengembangkan channel ini lebih baik ke depannya, dan tentunya juga akan memberikan sebuah konten-konten yang menarik, yaitu di bidang pendidikan. Thank you guys. 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Pak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Apa kabar anak-anak? Baik, Pak. Pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, silakan kita keras untuk memimpin doanya. Coba semua siap? Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amin. Masuk proses pembelajaran selanjutnya ya. Kita akan menyambung dari minggu kemarin, yaitu tentang tema 3, subtema 3 pembelajaran 1 ya. Baik. Ini dulu Bapak absen. Ada yang tidak hadir pada pembelajaran kali ini? Hadir semua, Pak. Hadir semuanya ya. Bapak akan cek kehadiran dan kerapian teman anak-anak Bapak dulu. Nah, apakah sebelum pergi ke sekolah sudah ada yang sarapan atau pamit kepada orang tuanya? Rizmi, ada pamit kepada orang tuanya tadi pagi hari? Amin, Pak. Ada dikasih uang belanja? Ada, Pak. Ada ya. Nah, anak-anak Bapak dalam hidup itu harus bisa berhemat ya, supaya kita bisa memiliki apa yang kita inginkan. Sip. Oke. Nah, karena Bapak sudah mengatakan tadi pembelajaran kita itu pembelajaran 1, yaitu tentang air menjadi penemu. Sudah terbayangkan anak Bapak siapa tokoh penemu atau tokoh yang berpengaruh lah di Indonesia yang menjadi penemu yang terhebat? Itu ada yang tahu? Ada, Pak. Siapa Rizmi? Christopher Columbus, Pak. Dari Indonesia Rizmi. Oh. Siapa ya? Tokoh nasional, yaitu Bapak sebutkan kriterianya, itu beliau pernah menjadi presiden. Soekarno, Pak. Tidak, presiden yang ketiga. Presiden Habibie, ketiga. Pak. Iya, betul, Tri Putri. Ya. Tri Putri. Nah, yang menjadi topik pembelajaran kita pada kesempatan ini yaitu Bapak B.J. Habibie. Nah, anak-anak bisa lihat foto Bapak B.J. Habibie. Nah, ini tidak asing lagi bagi anak Bapak karena beliau sudah sering muncul di TV. Nah, juga ada film beliau ya yang terkenal, itu Habibie dan Ainun. Baik. Oke, lanjut. Nah, anak-anak, sekarang Bapak akan mencoba menjelaskan atau menceritakan tentang masa lalu Bapak Habibie ini. Beliau nama lengkapnya yaitu Profesor Dr. Ing Baharudin Yusuf Habibie, adalah Presiden ketiga Republik Indonesia yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Nah, tahu beliau dilahirkan di mana? Di Parepare, Pak. Nah, betul sekali Tri Putri. Beliau dilahirkan di Parepare, yaitu Sulawesi Selatan, tanggal 25 Juni 1936. Nah, masa kecil beliau yaitu yang beliau lalui di Parepare, sikap hidup disiplin dan kerja keras telah dia tunjukkan. Nah, begitu pentingnya hidup dan bekerja
kerja keras yang beliau lalui selama masa kecil beliau. Nah, Bapak Yusuf Habibie ini memiliki semangat tinggi pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, ia melanjutkan SMA di Bandung dan prestasinya selalu menonjol, terutama di pembelajaran IPA dan matematika. Oke, sudah jelas anak-anak ya. Nah, lanjut perjuangan keras di perantauan. Nah, setelah lulus di SMA di Bandung, lalu beliau lanjut kuliah di ITB. Tahu ITB? Tahu, Pak. Institut Teknologi Bandung. Bandung. Nah, Di mana? kemudian Di Bandung. kemudian beliau mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan kuliah di Jerman. Nah, dengan jurusan konstruksi pesawat terbang. Beliau bertekad bulat untuk bekerja keras dan harus sukses. Nah, Bapak Habibie ini selalu menggunakan musim liburannya dengan bekerja mencari uang untuk membeli buku sebagai pendukung sekolahnya. Nah, lanjut dari buah kerja keras beliau tersebut itu Bapak Habibie kemudian bekerja di industri pesawat terbang di Jerman. Nah, karena sikap disiplin dan kerja keras tersebut, karirnya terus naik hingga dipercaya menjadi vice president sekaligus direktur dan penasihat senior di bidang teknologi. Nah, beliau menjadi satu-satunya orang Asia yang berhasil menduduki jabatan tersebut. Nah, lalu kecintaannya terhadap tanah air ya anak-anak. Tahun 1968 beliau Habibie mengundang 40 insinyur Indonesia untuk bekerja di Jerman guna mempersiapkan keterampilan dan pengalaman yang akan beliau kembangkan nantinya di bidang teknologi pesawat terbang. Nah, apa saja yang telah beliau ciptakan dan beliau kembangkan, yaitu di sini beliau berhasil memproduksi pesawat terbang, helikopter, senjata amunisi, kapal, tank, panser, water cannon, kendaraan RPM, kendaraan tempur, dan masih banyak lagi. Nah, di tingkat dunia Habibie terlibat dalam berbagai proyek desain dan konstruksi pesawat terbang seperti Fokker, pesawat angkatan militer, jet eksekutif, Airbus, pesawat angkatan dan teknologi mendarat dan lepas landas secara sistematika. Nah, oke anak-anak, dari cerita yang telah Bapak bacakan tadi dan sekaligus kalau Bapak sudah memberikan teksnya kepada anak-anak Bapak, nah, yang menjadi apa di sini pembelajaran kita dari teks tersebut, apa topik permasalahan dari teks tersebut. Nah, kan sudah Bapak ceritakan tadi ya, masa kecil Habibie, sekolahnya dan perjuangan beliau hingga menjadi presiden, dan sudah Bapak ceritakan tadi dan apa saja yang beliau kembangkan. Nah, oke. Nah, kemudian apakah teks tersebut adalah jenis teks eksplorasi ilmiah? Jelaskan dan berikan contoh. Oke, yang ketiga, apa pesan yang ingin disampaikan penulis teks tersebut melalui cerita tersebut? Oke, Nana ya, apa topik permasalahan dari teks tersebut? Nah, yaitu apa tadi? Biografi B.J. Habibie. Bapak B.J. Habibie. Nah, apakah teks tersebut termasuk ke dalam teks eksplanasi ilmiah? Coba Nara, apakah masuk atau tidak? Tidak, Pak. Tidak, betul. Tidak, karena dalam jenis teks eksplanasi ilmiah, nah, tidak menjelaskan tentang proses terjadinya atau menguraikan rangkaian peristiwa terbentuknya suatu fenomena alam atau peristiwa sosial. Contohnya di dalam teks ini menceritakan perjuangan Pak Habibie meraih keberhasilan. Maksudnya kalau teks ilmiah itu menceritakan rangkaian-rangkaian terstruktur ya. Kalau ini kan tidak. Dia hanya menceritakan tentang Bapak Habibie saja ya. Nah, kemudian apa pesan yang disampaikan penulis melalui teks yang Bapak bacakan tadi? Rajin-rajin belajar, Pak. Ya, betul juga. Coba Ulil. Kita harus sering membaca buku, Pak. Membaca buku untuk menggali informasi ya. Pak. Nara? Kita harus sekolah tinggi-tinggi, Pak. Nah, bisa. Kalau Rizky, apa yang pesan yang dapat kita ambil? Jangan takut melakukan hal baru, Pak. Betul juga. Semua yang anak-anak Bapak sebutkan itu merupakan suatu pesan juga. Tapi yang lebih tepatnya di sini pesannya yaitu melalui sikap Bapak Habibie ini ya anak-anak, dalam meraih sebuah kesuksesan, sikap yang perlu diterapkan antara lain yaitu semangat. Nah, ini penting anak-anak. Penting kita tanamkan semangat. Bekerja keras,
disiplin, tanggung jawab, tekun dan tidak putus asa. Nah, oke nak? Oke, Pak. Nah, seandainya Bapak Habibie tidak mengembangkan teknologi terdepan di Indonesia, tentu saja sangat banyak pengaruhnya di bidang ekonomi masyarakat kita. Nah, selanjutnya coba anak-anak Bapak sebutkan pengaruh dari alat transportasi terhadap perkembangan Indonesia ini. Nah, di sini Bapak sudah mempunyai bahannya. Coba anak-anak Bapak kaitkan. Nah, coba kita amati proses distribusi dalam kegiatan ekonomi berikut. Contohnya di sini, ini ada pabrik. Pak, mana Pak nggak lihat? Oke, Rizvi. Di sini ada pabrik kan? Di sini ada dua alat transportasi, yaitu darat dan udara. Nah, ini ada gudang, kita ibaratkan gudang. Nah, ini ada pasar. Nah, ini baru ke masyarakat. Nah, siapa yang bisa menceritakan sedikit detail distribusi atau cerita pendistribusiannya seperti apa supaya sampai ke masyarakat atau pembeli pada umumnya? Ya, pada Ristiani atau ya, siapa yang berani? Saya, Pak. Ristiani. Nah, ini tempat pabriknya kan, Pak? Ya. Dari Pabriknya pabrik apa itu? itu misalkannya pabrik makanan misalnya, Pabrik Pak. makanan bisa juga ya. Terus kan ada transportasi dibawa sama mobil. Kalau ini kan naik pesawat kan, Pak? Naik pesawat tiba di Nah, sampai di mana yang tempat cepat mobil atau pesawat? lebih cepat pesawat, Pak. Kalau mobil agak lambat kan, kalau pesawat cuman cepat gitu, Nah, Pak. apakah menggunakan pesawat bisa terjangkau semuanya? Terjangkau, Pak. Yakin? Apakah ke Batu Sangkar ini masuk pesawat? Enggak. Apakah Pak. membutuhkan mobil juga? Iya. Nah, tentu ada keutamaan-keutamaan tersendiri ya, anak-anak. Nah, lanjut. Kemudian sudah diibaratkannya di tempatnya kan, Pak. Terus diantar sama orang Ya. ke kedai-kedai, ke kayak kurir, ke kedai-kedai, ke pasar-pasar gitu, Pak. Terus dijual sama orang gitu, Pak. Oke. Nah, cukup ya, Rizky. Iya, Nah, Pak. begitulah cerita singkatnya pendistribusian sampai kepada ke tangan kita selaku pengguna jasa atau penerima suatu barang. Nah, ini tidak terlepas dari kegiatan kita sebagai masyarakat. Contohnya ada Nara pengen beli suatu barang, tapi barang itu berada di luar Sumatera atau di Jawa contohnya, atau menggunakan belanja online istilahnya sekarang kan. Nah, itu cara pendistribusiannya seperti ini ya, Nah, oke. Nah, mungkin itu saja pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Bapak harapkan dengan pembelajaran ini kita dapat mengambil sikap dari Bapak Habibie ini, yang mana harapkan dengan pembelajaran kita pada kali ini dapat kita ambil sikap dari Bapak Habibie ini, yaitu bekerja keras, semangat, disiplin. Nah, ini merupakan kunci sukses suatu tokoh. Ya, kita harus mengambil sikap itu dan kita bawakan kepada kehidupan kita masing-masing. Nah, banyak maaf anak-anak apabila ada kata-kata salah atau tindakan. Nah, Bapak sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.